Seorang pria menemukan sesuatu yang mengerikan saat dia bersiap untuk pergi keluar. Permainan komputer telah dihentikan sementara. Tidak tahu mengapa itu terus berjalan. Tak hanya itu, karakternya pun tetap ada. Memulai serangan secara otomatis tanpa kendali manusia. Jack belum bisa bereaksi. Rekan kerja Wei menelponnya dan berkata dia tidak perlu datang. Karena sesuatu baru saja terjadi di sini. Pembantaian itu brutal, dan kebetulan dia adalah musuh di dalam game saat ini. Semuanya terbunuh. Kebetulan ini membuat Jack sedikit gelisah. Periksa situasi dengan cepat melalui video dengan lawan. Setelah dibandingkan dia menemukan, adegannya persis seperti di dalam game. Jack dengan bingung mencoba melambaikan tangannya ke arah komputer. Tak disangka, karakter dalam game tersebut juga tanggapi seperti orang hidup. Dan satu hal lagi yang mengejutkan, mulai 1 jam yang lalu, pacarnya Anna membelikannya senapan untuk ulang tahunnya. Senjata sungguhan dan peluru sungguhan membuat Jack sangat bersemangat. Saat itu telepon berdering. Dia dengan tenang memasukkan peluru ke dalam sakunya. Dan hal-hal baik tidak berhenti di situ. Seseorang mengirim surat kaleng. Di dalamnya ada disk permainan yang belum pernah dimainkan Jack. Hal ini membuat penggemar game senang. Misalkan seseorang mengirimi Anda hadiah ulang tahun kejutan, tidak sabar untuk mulai bermain. Meskipun kualitas permainannya sangat biasa-biasa saja, namun perasaan nikmat saat ditiup masih membuatnya ketagihan. Dia mengabaikan pacarnya yang selalu menggoda dan berpose di sampingnya. Anna marah dengan sikap dinginnya sehingga dia membanting pintu dan pergi. Sekarang Jaka bermain lebih tanpa malu-malu. Sampai kami menelepon. Saya baru ingat bahwa saya masih memiliki pekerjaan hari ini. Saya hanya bisa dengan enggan menghentikan permainan dan bersiap untuk keluar. Saat itulah saya menemukan Anna. Ambil kunci dan kunci pintunya. Jelas sekali dia marah padanya. Kebetulan adegannya aneh di awal film. Hal ini juga mulai terjadi pada saat ini. Namun kini Jack tidak yakin dengan spekulasi yang ada di benaknya. Terjebak di rumah, dia hanya bisa tanyakan apakah seseorang sedang syuting. Jangan menunggu orang lain menjawab. Karakter permainan memberikan jawabannya. Hal ini mengejutkan Jack tetapi juga menginspirasinya. Segera menyuruh Wei untuk menanyakan seperti apa rupa gangster itu. Tepat pada saat ini, ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Wartawan mewawancarai para penyintas. Karena wajahnya tertutup, dia tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa rupa gangster itu. Hanya mengetahui bahwa orang lain mengenakan celana kuning, memegang parang raksasa, dan ciri-ciri tersebut sama dengan karakter yang ada di dalam game. Sekarang Jack akhirnya yakin, konten game akan mencerminkan kenyataan. Dia segera memberitahu Wei tentang berita yang tidak dapat dipercaya ini. Tapi Wei mengira dia gila karena bermain game. Tepat ketika mereka berdua berdebat tentang hal ini, polisi datang dari rumah sebelah dan meminta orang-orang yang tidak ada hubungannya untuk menjauh. Melihat ini, Jack segera menghentikan polisi, menceritakan kembali kejadian itu. Namun pihak lain juga menertawakan hal ini. Tapi ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Tunggu, bagaimana kamu tahu seperti apa rupa seorang gangster? Wei dengan cepat mengatakan bahwa dia menerima berita tersebut dari seorang reporter. Namun polisi bahkan tidak ingat satupun orang yang selamat. Dan ketika dia berbalik, ambulansnya sudah hilang. Wei langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dan dikirim untuk penyelidikan. Melihat diri Anda menderita bencana yang tidak masuk akal, Jack langsung khawatir. Tapi dia tidak menyadari bahwa antarmuka game telah berubah. Kenyataannya, ada sebuah mobil yang mengikuti mobil polisi. Ketika Anloy mengetahuinya, semuanya sudah terlambat. Mobil itu menyusul dan menjatuhkan mobil polisi itu ke samping. Mobil polisi tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan menabrak pagar pinggir jalan. Kemudian di dalam game tersebut sekelompok gangster bergegas keluar. Kemudian di kehidupan nyata, sekelompok preman menggunakan senjata untuk mengepung mobil polisi. Pada akhirnya, Jack hanya bisa menonton tanpa daya. Wei diculik oleh sekelompok orang misterius itu. Dia buru-buru mengoperasikan komputer untuk menghentikannya. Namun seberapa keras pun Anda menekannya, hal itu tidak akan memengaruhi konten game. Beberapa saat kemudian, Wei akhirnya terbangun dari komanya. Dia mendapati dirinya terikat pada sebuah kursi yang dipenuhi paku dan roda gigi. Segera seorang pria misterius yang mengenakan celana kuning keluar. Dia kemudian berjalan mendekat dan menekan tombol kamera. Pada saat yang sama, konten game berubah lagi. Dia bilang mereka ingin bermain permainan interaktif dengan Jack. Hasil pertandingan akan secara langsung menentukan hidup atau mati Wei. Dan sebelum Jack sempat bereaksi, layar tiba-tiba berubah menjadi 2 karakter yang bertarung. Dia sangat takut sehingga dia segera ingin keluar dari permainan. Namun sadarilah bahwa itu tidak mungkin. Detik berikutnya, karakter yang dikendalikan oleh Jack terkena. Dan mekanisme Wei juga mulai berputar. Jackie masih berusaha menghalanginya dengan kata-kata penolakan untuk menyerah. Kemudian karakternya dipukul lagi. Roda gigi juga lebih berputar dan kencang. Sekarang Jack tidak berani bicara omong kosong lagi. Dia dengan cepat fokus mengendalikan pertempuran. Meskipun dia sudah kecanduan game selama bertahun-tahun, kecepatan tindakannya luar biasa.
Namun harga dari mempertaruhkan nyawa manusia, hal itu juga memberikan banyak tekanan padanya. Dan mengendalikan semua luka karakter. Semua akan tercermin pada tubuh Wei. Untungnya, ia mampu menahan tekanan dan berhasil mengalahkan lawannya di level terendah. Lihat kemenangan datang. Namun detik berikutnya permainan tiba-tiba terhenti. Lawan perlu meningkatkan interaksi lagi sebelum mengakhiri. Mereka akan mengajukan pertanyaan dan Jack akan menjawab. Selama Anda menjawab dengan benar, Anda akan menang. Kalau tidak, dia akan langsung dihukum kalah. Jack meminta Wei untuk tinggal di sini. Saat pertama kali mulai bekerja, dia tidak punya uang. Jack berbaik hati membantu menemukan apartemen murah. Faktanya, rumah itu milik neneknya. Mempertahankannya berarti dia ingin mendapat uang darinya. Dan ketika Wei tidak mampu membayar sewa, temukan seorang gangster dan ancam dia. Sekarang Jack perlu angkat bicara. Berapa hari kita tinggal pada waktu itu? Meskipun dia tidak tahu mengapa orang lain mengetahui hal ini. Namun hitungan mundur menuju kematian membuatnya tidak punya waktu untuk berpikir banyak. Saya hanya bisa berusaha sebaik mungkin mengingat situasi saat itu. Sayangnya, dia tidak dapat mengingatnya. Ketika hitungan mundur berakhir, bar kesehatan karakter segera dihapus. Dan Wei juga difilmkan tanpa henti. Ketika dia berhenti syuting, Wei tidak lagi bernapas. Saat ini, Jack V masih merangkul keberuntungannya. Ingin membuang komputer untuk menghentikan semuanya. Namun detik berikutnya, pesan teks datang dari telepon. Itu adalah foto kematian tragis Wei. Dan sebelum emosi yang menyakitkan itu bisa dilampiaskan, suara komputer memekakkan telinga. Anda cukup menghidupkan kembali layar untuk memeriksa. Permainan akan dilanjutkan. Di mana orang tuamu? Lihatlah penghitung waktu mundur 30 menit yang muncul di atas. Jack segera bereaksi. Pihak lain ingin menyerang orang tuanya. Namun kini dia akhirnya punya waktu untuk menelepon polisi. Segera mendapat peringatan serius dan polisi segera menutup telepon. Dan saat ini ibu dan ayah sedang makan malam bersama, tidak lagi mengetahui bahwa bahaya sedang mendekat secara diam-diam. Konten game di sisi lain telah berubah lagi. Jack segera menelepon ayahnya ketika dia melihat ini. Tapi ayah sama sekali tidak mempercayai omong kosongnya. Jack hanya bisa mencoba menghubungi ibunya. Setelah sang ayah mengetahui, yang menelepon adalah putranya yang tidak berguna. Dia segera meraih teleponnya dengan marah. Melihat pemandangan yang memalukan itu, dia tidak punya pilihan selain pergi dan menenangkan diri. Namun dia tidak melihat pria misterius itu juga bangkit dan pergi. Kemudian, dia mendekatinya dengan menyalakan rokok. Di sisi lain, Jack juga melihat adegan ini melalui game. Dia tidak punya pilihan selain menghubungi meja depan restoran. Berpikir bahwa nyawa orang tua yang sedang makan malam akan terancam. Dia juga mengatakan bahwa jika orang lain tidak percaya, dia bisa pergi melihatnya. Pasti ada seseorang yang memakai celana kuning di dekat sini. Saya melihatnya. Berbicara dengan ayahmu. Resepsionis mengira dia telah ditipu dan digantung. Tapi dia tetap hati-hati memberitahu keduanya. Sang ayah sangat marah sehingga dia langsung menelepon. Dan menegurnya dengan keras. Karena yang dibicarakan Jack adalah temannya. Ya, dia memakai celana kuning. Tetapi dia tidak dapat membunuh. Jangan panggil ayah lagi. Jack juga bingung setelah mendengar ini. Hanya dapat dengan cepat memeriksa layar permainan. Pada saat yang sama, lihatlah akhir zaman. Para gangster langsung menuju ke restoran. Menonton mobil itu muncul lagi. Jack berlari menuju pintu. Namun pintu yang terkunci membuatnya tidak berdaya. Tidak kompeten, dia hanya bisa diam menunggu orang tuanya mendapat masalah. Tapi kemudian dia tiba-tiba melihat pagi hari. Panggilan dari kurir. Setiap situasi yang aneh, mulailah dengan disk game itu. Dia segera menelepon untuk menanyakan situasinya. Tapi pihak lain juga tidak mengetahui hal ini. Jack hanya bisa menerima hal terbaik berikutnya. Minta dia untuk menyelamatkan orang tuanya. Untuk membuatnya percaya, Jack bahkan mencoba mengirimkan foto kematian tragis Wei. Pengantar barang semakin tidak setuju ketika dia mendengar bahwa itu terlalu berbahaya. Tidak mungkin Jack begitu saja mentransfer seluruh tabungannya kepadanya. Setelah menerimanya, pihak lain akhirnya memutuskan untuk membantu. Namun dia hanya berjanji memberikan alamat restoran tersebut kepada polisi. Setelah mendengarkan, Jack segera berkata itu sudah cukup. Tapi dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Karena kamu tidak pernah menyebutkan alamat orang tuaku. Kemudian dia segera bertanya kepada orang lain mengapa dia tahu. Namun yang dia terima adalah teleponnya telah ditutup. Saat ini para gangster telah tiba di depan restoran. Dia hanya bisa menelepon meja depan lagi dengan putus asa. Namun detik berikutnya terjadi ledakan dari ujung sana. Sinyalnya hilang setelah tembakan. Segera setelah itu, mereka juga diikat. Pria misterius itu keluar lagi dan menyalakan kamera. Dan kali ini dia ingin terus bermain-main dengan Jack. Mereka berdua sekarang memiliki rantai di leher mereka. Orang yang dipilih oleh kursor akan digantung. Dan Anda harus memilih korban di antara mereka. Permainan kemudian dimulai tanpa menunggu reaksi Jack. Sang ayah segera ditunjukkan. Segera rantai besi itu dikencangkan dan perlahan-lahan diangkat.
Dia panik dan dengan cepat mengarahkan kursor ke sisi lain. Tapi ibu juga ditarik. Jack hanya bisa memutar kursor sekali lagi. Namun apapun pilihan Anda, seseorang harus menderita. Dia hanya bisa terus memutar kursor dengan harapan menemukan celah. Namun terlebih lagi, mekanismenya terus berputar maju mundur. Kehidupan mereka berdua akan berada dalam bahaya. Di bawah tekanan besar, dia terjatuh dan melemparkan komputernya ke tanah. Namun kali ini tidak ada suara dari dalam. Jack dengan cepat dan hati-hati membuka layar. Ternyata dia tidak menemukan solusi. Namun pada saat itu permainan menjadi interaktif kembali. Biarkan saja dia menceritakan rahasia yang membuatnya malu pada orang tuanya. Keduanya bisa diselamatkan pada saat bersamaan. Kemudian rantai itu mulai berputar lagi. Jack berpikir lama, dan akhirnya menceritakan rahasianya. Ternyata pada hari neneknya meninggal. Orang tuanya memintanya untuk merawatnya sebentar. Tapi Jack kecanduan game. Berbohong bahwa Anda sedang bekerja dan tidak bisa pergi. Namun hari itu dia terkena serangan jantung. Akibatnya, tidak ada waktu untuk berobat pada akhirnya. Kata-kata ini akhirnya lulus ujian. Orang tua dibebaskan, namun mereka tidak bisa lagi mendengar permintaan maafnya. Karena rahasianya terlambat terungkap. Tapi sebelum Jack pulih dari rasa sakitnya, konten game berubah lagi. Orang tuamu membawamu ke dunia ini, tetapi di dunia ini, apakah ada orang yang sama pentingnya dengan orang tua? Kemudian hitungan mundur 30 menit dimulai lagi. Saat ini, Anna mulai bekerja di perusahaan. Dia tidak tahu bahwa seorang pria bercelana kuning telah lama mengikutinya. Dan Jack juga memikirkan tujuannya. Namun Anna masih marah, masih menolak menjawab panggilannya. Jack dengan gugup langsung membuka jendela. Berteriak minta tolong. Tanpa diduga, seorang pejalan kaki mendengar tangisannya. Kali ini dia lebih pintar dan tidak mengatakan apapun tentang membunuh orang di dalam game. Teriak saja bahwa dia terkunci di dalam rumah. Tapi orang yang lewat tampak acuh tak acuh. Katakan padanya untuk menelepon pemadam kebakaran untuk membantu memecahkan kunci. Jack yang tersihir tiba-tiba terbangun. Segera hubungi pemadam kebakaran untuk meminta bantuan. Pihak lain mengatakan akan memakan waktu sekitar 20 menit untuk sampai. Tapi dia tidak punya waktu sekarang. Sementara itu, cukup hubungi perusahaan tukang kunci. Tanpa diduga, ada seorang pekerja di dekatnya. Sesaat kemudian dia sampai di pintu. Jack segera meminta orang lain untuk segera membuka pintu. Namun staf meminta untuk membayar biaya pembukaan kunci terlebih dahulu. Tapi ketika dia menutup telepon, dia ingat. Saya baru saja mentransfer semua uang ke kurir. Terlalu banyak lelucon. Jack hanya bisa mengatakan jika dia tidak punya uang sekarang. Bisakah dia membukanya terlebih dahulu? Para pekerja mendengarnya dan segera berbalik dan pergi. Dia baru saja kehilangan kebebasan dengan cara ini. Pada titik ini, layar berubah lagi menjadi pemandangan kantor Anna. Jack tahu dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, segera mencari nomor telepon perusahaannya secara online. Setelah melalui banyak kesulitan, Anna akhirnya dihubungi. Jack tidak punya waktu untuk menjelaskannya sekarang, hanya bisa memberitahunya bahwa dia dalam bahaya. Tinggalkan perusahaan dan segera kembali ke rumah. Meskipun Anna tidak tahu apa yang dia lakukan, namun dia tetap menurut dan meninggalkan perusahaan. Namun setelah menutup telepon, dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Pria misterius yang menunggu di bawah langsung naik taksi. Anna segera keluar dan duduk di atasnya. Jack segera memutar telepon lagi. Tanyakan apakah pengemudi mengenakan celana kuning. Memiliki. Dia segera memberitahu Anna. Mereka adalah gangster yang bersiap melakukan pembunuhan. Saat ini, mobil tersebut kebetulan sedang menunggu di lampu merah. Dia segera membuka pintu mobil dan lari. Tanpa diduga, pria misterius itu juga menyusul. Anna mencoba yang terbaik dan pada akhirnya tidak membiarkan lawannya menangkapnya. Dengarkan ketukan di pintu. Jack berteriak dan menyuruhnya pergi. Tapi di luar pintu mereka bilang mereka dari pemadam kebakaran. Jack bilang dia baik-baik saja. Namun pihak lain ingin memastikan tidak ada bahaya. Dia tidak punya pilihan selain membuka pintu. Namun detik berikutnya, gangster yang berpura-pura menjadi petugas pemadam kebakaran bergegas masuk ke dalam rumah. Pada akhirnya, keduanya tidak bisa lepas dari cengkeraman mereka. Mereka masih harus memainkan permainan. Dan kali ini semua orang di rumah akan menjadi peserta. Orang dengan skor tertinggi berhak menikmati Anna. Setelah mendengar ini, Jack langsung bertingkah gila. Kecanduan game selama bertahun-tahun membantunya maju dengan cepat. Namun saat ini layar tiba-tiba terkunci. Namun yang lainnya tidak terpengaruh sama sekali. Segera, skornya terlampaui. Ternyata game tersebut mengirimkan interaksi lain yang ditujukan padanya. Jack perlu memberitahu Anna hal itu. Hanya rahasia-rahasia menyedihkan yang dapat terus berfungsi. Ternyata Anna sedang hamil, agar dia dapat terus bekerja dan mendukungnya. Dia diam-diam memasukkan obat ke dalam air, yang akhirnya menyebabkan dia mengalami keguguran. Anna menangis dengan sedihnya setelah mendengar ini. Namun setelah Jack selesai berbicara, permainan masih terbuka. Karena kali ini dia membutuhkan orang lain untuk memaafkannya secara pribadi. Jack meminta Anna melepaskan semuanya terlebih dahulu. Prioritas pertama adalah menyelamatkannya dari krisis. Meskipun Anna marah, dia juga mengerti bahwa perkataannya masuk akal. Setelah dibuka,
Jack mulai mengejar poin lagi. Namun interupsinya terlalu lama, akhirnya menyelesaikan pertandingan di tempat kedua. Detik berikutnya, mereka siap melangkah maju untuk menghina Ana. Jack melihat pemandangan ini dan langsung ingin memberontak. Tapi dia pingsan karena gagang pistol. Ketika dia bangun lagi, dia juga dibawa ke pabrik yang hancur. Kali ini dia akhirnya melihat pria misterius bercelana kuning. Namun Jack sadar bahwa dia sama sekali tidak mengenali lelaki tua di hadapannya itu. Siapa kamu, tidak penting. Tidak masalah siapa saya. Berbalik dan melihat kerabat dan teman-temanku semuanya selamat dan sehat. Ternyata mereka mengetahui apa yang dilakukan Jack. Mereka menyadari bahwa jika mereka tidak menyelamatkannya, dia akan terjerumus ke dalam krisis. Dan Ana secara tidak sengaja berhubungan dengan organisasi eksperimental yang menggunakan kejutan mental untuk membentuk kembali kepribadian. Kedua belah pihak saling bertarung dan mendorong keseluruhan rencana ke depan. Semua orang yang dia temui hari ini telah diatur. Alat penyiksaannya juga palsu. Bahkan senjatanya tidak memiliki peluru. Rencana tersebut diselesaikan dengan lancar. Tapi mereka tidak tahu, Jack mengalami gangguan psikologis total, bahkan lupa bahwa dia telah memasukkan peluru ke dalam sakunya pagi ini. Orang tua itu dengan bangga memamerkan rencana rekonstruksinya. Detik berikutnya, Jack mengisi ulang dan mengarahkannya ke arahnya. Dia tidak bisa lagi mengendalikan dirinya dan ingin membunuh lawannya. Orang tua itu merasa tidak nyaman sehingga dia segera membujuknya untuk tenang. Apakah kamu memahami apa yang telah saya alami? Apakah kamu memahami apa yang telah saya alami? Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Rahasia terungkap dan pengalaman menakutkan. Benar-benar menghancurkan hidupnya. Jack tidak tahu bagaimana menghadapinya mulai sekarang. Satu-satunya cara yang terpikir olehnya adalah bunuh diri.